Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai debit. Coba perhatikan proses pengisian galon air tersebut. Proses pengisian dipengaruhi oleh besar dan kecilnya keran. Keran, jika dibuka sedikit, aliran air menjadi kecil. Apabila keran dibuka besar, aliran air menjadi besar. Bagaimana waktu yang dibutuhkan jika keran dibuka kecil dibandingkan pengisian galon dengan membuka keran lebih besar? Nah, perbandingan antara volume dan waktu tersebut dinamakan debit. Debit dapat dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan V dibagi T, atau D sama dengan V per T, di mana D adalah debit, V adalah volume, sedangkan T adalah waktu. Jadi rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Ini merupakan beberapa contoh soal cerita sehari-hari untuk menentukan debit. Mari kita selesaikan bersama-sama, dimulai dari nomor 1. Sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Diketahui 10 menit merupakan waktu. T sama dengan 10 menit. Kemudian mengalirkan air sebanyak 20 liter. Artinya volume airnya sama dengan 20 liter. Diketahui V sama dengan 20 liter. Berikutnya ditanya berapa liter per menit debit keran tersebut. Selanjutnya kita lihat satuan yang dibutuhkannya adalah liter per menit. Sedangkan pernyataan dalam soal tersebut pun sama. T-nya dalam satuan menit dan V-nya dalam satuan liter. Jadi tidak perlu ada yang dirubah. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. D sama dengan V per T. V-nya 20 dan T-nya 10, jadi 20 per 10. Maka langsung kita hitung 20 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi debit keran tersebut adalah sebesar 2 liter per menit. Selanjutnya nomor 2. Sebuah drum minyak memiliki volume 200 liter. Minyak dialirkan dengan selang ke jerigen. Pengisian jerigen membutuhkan waktu 500 detik hingga drum kosong. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Diketahui volumenya adalah 200 liter. Berikutnya, waktu 500 detik. Ditanya berapa liter per detik debit selang tersebut. Satuan ukurannya yang ditanya adalah liter per detik. Kemudian perhatikan kembali, diketahuinya sudahkah liter per detik? Ya, betul. Sudah sama-sama satuannya, jadi tidak perlu kita ubah. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya dan dihitung. 200 dibagi 500, jawabannya adalah 0,4. Jadi debit selang tersebut adalah 0,4 liter per detik. Selanjutnya nomor 3. Volume sebuah bak mandi 4 meter kubik berisi air penuh.
Edo membersihkan bak dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 50 menit, bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut? Diketahui volume baknya adalah 4 meter kubik. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk bak mandi tersebut kosong adalah 50 menit. Jadi T sama dengan 50 menit. Ditanya berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut. Coba perhatikan kembali satuan ukurannya yang diminta, yaitu liter dan menit. Berarti volumenya harus liter, waktunya harus menit. Kita cek kembali diketahuinya ya. Waktunya menit. Oke, sudah sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian ini volumenya di sini meter kubik, sementara yang diminta adalah liter. Masih ingat liter sama dengan apa? Liter sama dengan desimeter kubik. Jadi ini kita ubah ke desimeter kubik. Bagaimana caranya? Kita harus ingat-ingat lagi, dari meter kubik ke desimeter kubik turunnya berapa langkah? Ya betul, turunnya hanya 1 langkah. 1 langkah berarti turun dikali ya. Dikali berapa 1 langkahnya kalau satuan meter kubik? Betul, dikali 1000. Jadi 4 meter kubik sama dengan 4000 desimeter kubik. Nah, sekarang sudah kita tentukan sesuai apa yang ditanya. Satuan ukurannya sudah kita ubah. Maka sekarang langsung kita jawab berdasarkan rumusnya. D sama dengan V per T. V-nya volumenya adalah 4000 desimeter kubik dan T-nya adalah 50 menit. Maka langsung saja kita hitung. 4000 dibagi 50 sama dengan 80. Satuannya liter per menit. Debit keran pembuangan bak mandi tersebut adalah 80 liter per menit. Selanjutnya, nomor 4. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter kubik. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Diketahui volumenya adalah 80 desimeter kubik. Kemudian waktunya 120 detik. Selanjutnya ditanya debit berapa liter per menit. Selanjutnya kita harus teliti dulu nih satuan ukurannya sudah sesuai apa belum. Di sini dibutuhkannya adalah liter dan menit. Berarti volumenya harus liter dan waktunya harus menit. Coba lihat yang diketahuinya, desimeter kubik volumenya. Sesuai tidak? Liter desimeter kubik. Iya, sesuai. Karena liter dan desimeter kubik itu sama. Kemudian waktunya kita lihat di sini ditentukannya menit. Sedangkan diketahuinya detik. Ini tidak sesuai, maka harus kita ubah, disesuaikan, disamakan satuan ukurannya. Yaitu 120 detik diubah ke menit. Masih ingat? 1 menit berapa detik? 1 menit 60 detik. Nah, jadi kalau 120 detik berapa menit? 120 dikali 1 per 60 atau 120 dibagi 60. Hasilnya adalah 2. Jadi T-nya sama dengan 2 menit. Sudah kita samakan satuan ukurannya. Sekarang kita langsung hitung dengan memasukkannya ke dalam rumus. V-nya volumenya adalah 80 dan T-nya adalah 2.
Jadi V per T volume dibagi waktu 80 dibagi 2. Hasilnya adalah 80 dibagi 2 sama dengan 40. Satuannya liter per menit. Jadi debit keran tersebut yaitu 40 liter per menit. Contoh soal terakhir nomor 5. Sebuah infus berisi 0,6 liter. Infus tersebut habis dalam waktu 40 menit. Berapa cc per detik debit infus tersebut? Diketahui volumenya adalah 0,6 liter dan waktunya 40 menit. Ditanya debitnya berapa cc per detik. Selanjutnya kita harus melihat satuan ukurannya yang dibutuhkan dan ditentukan, yaitu volumenya cc dan waktunya detik. Yang diketahui di sini volumenya liter, waktunya menit. Berbeda satuan ukuran, maka harus kita ubah, disamakan. Mulai dari volumenya dulu ya, liter ke cc. Masih ingat cc itu sama dengan apa? Betul, cc sama dengan mililiter. Jadi 0,6 liter berapa mililiter? Dari liter ke mililiter turunnya 3 langkah. Jadi 0,6 dikali 1000 sama dengan, mari kita kotret ya. Tulis 06-nya tanpa koma. Kemudian tulis 03-nya di sebelah kanan ini. Kemudian langkahkan komanya untuk diletakkan di mana? Mulai dari sini. Kenapa dari sini? Karena lihat komanya tadi kan di antara 0 dan 6 ini. Terus kita langkah ke kanan sebanyak 3 langkah ya. Kenapa 3 langkah? Karena tadi dari liter ke mililiter itu turunnya 3 langkah. Jadi kita tentukan komanya juga sama dengan melangkah ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, jadi komanya berpindah di sini. Lalu kalau seperti ini bagaimana membacanya? Koma 0. Berarti kalau koma 0 itu tidak dibaca ya, dicoret. Kemudian ini 06. Sebelah kirinya juga dicoret. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 600. 0,6 kali 1000 sama dengan 600. Maka sudah kita dapatkan 0,6 liter sama dengan 600 cc atau mililiter. Selanjutnya waktunya kita ubah. Di sini diketahuinya menit, sementara yang kita butuhkan adalah detik. Maka diapain? Ingat 1 menit berapa detik? 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau 40 menit berarti 40 kali 60 sama dengan 2400 detik. Nah, volume dan waktunya sudah kita ubah sesuai apa yang diminta di dalam soal ya. Sekarang kita hitung hasil akhirnya, masukkan ke dalam rumusnya. Volumenya 600 cc, waktunya 2400 detik. Jadi 600 dibagi 2400. Jawabannya adalah hasil akhirnya yaitu 0,25. Satuannya cc per detik. Demikian anak-anak penjelasan materi dan penyelesaian soal mengenai debit.
Semoga kalian semua dapat memahaminya. Teruslah berlatih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.